Nah, ini dia. Saya copy dulu ya. Nah, ini. Jadi ini disinari di area kepala. Ini pasien stroke yang sebelah tubuhnya nggak jalan sama sekali, nggak gerak sama sekali. Disinari, dia di posisi menit kedua. Ini tangan kanannya lumpuh. Nah, itu di posisi menit kedua. Nah, itu dia tuh. Nah, ini saya ulangi dari yang dia belum bergerak ya. Nah, ini belum gerak di sini. Nah, begitu masuk dia menit ke satu, kedua itu, nah mulai gerak dia tangan kanannya tuh. Kaki kanannya juga gerak. Dia terstimulasi lah tuh. Padahal nggak diapa-apain, disinari doang. Belum, tapi dia udah lumpuh separuh. Nah, tangan kirinya kan nggak gerak diem aja. Dia yang gerak hanya tangan yang lumpuhnya aja. Nah, itu. Hah? Ya sekarang karena dia terapi kan, ya dia datang terus ke si peserta yang punya red light ini. Ya, pakai buat terapi. Iya, betul. Nah, itu gerak sendiri tuh. Itu stroke setengah badan tuh. Tangan kanannya nggak bisa gerak sama sekali, cuma disinari semenit 2 menit. Kenapa bisa begitu? Karena tadi si selnya itu energinya naik. Karena energinya naik, maka dia punya cukup tenaga untuk bergerak. Kenapa? Enggak, ini ruangan biasa aja. Ini kan dia cuma tiduran di atas apalah gitu kan kayak ya kayak gini nih, matras nih, karpet. Ya, cuma tiduran di atas karpet. Ya nggak ada masalah, lampu nyala kan kena di sininya aja kan. Nggak usah digelapin lampunya, nggak usah. Iya. Nah, ini. Nah, itu kakinya tuh sekarang. Iya. Ini dia nggak gerakin, dia gerak sendiri. Artinya sarafnya terstimulasi, terjadi kedut-kedutan, terjadi ini kan kalau diterus-teruskan kan nanti kan nyambung lagi. Nah, itu. Ini dia awalnya dia nggak bisa gerak sama sekali, memang dia udah lumpuh separuh. Sarafnya hidup. Iya. Nah, itu. Nah, akhirnya ya udah saya suruh coba kalau dia udah mulai gerak, sambungkan dengan kesadaran. Jadi sengaja untuk sambungkan. Rasakan gerakannya, sambungkan dengan otak lagi kan. Nanti kalau udah disambungkan lagi, ya nanti dia bisa gerak lagi. Sekarang sih dia udah mendingan, udah bisa pakai kursi roda, udah bisa pakai apa yang tongkat, ya. Tadinya sama sekali nggak bisa. Ah, dia udah bisa ngangkat. Karena saya suruh, oke sambungkan dengan kesadaran. Begitu terasa bergerak, ototnya sambungkan dengan kesadaran. Sambil dibayangkan, divisualkan. Ya kayak gitu. Berarti lama dong proses itu penyenarannya. Kenapa? 3 menit. Ini kan videonya 3 menit. Pokoknya antara 5 sampai 10 menit. Ya dalam penyinaran nggak perlu ditunggu sampai dia gerak sendiri kan nanti otomatis kalau membaik kan ikut gerak. Mungkin di sesi keduanya, mungkin sesi ketiga kan gitu. Nah maka ini terjadi di sini. Terjadi peningkatan ini, increase blood flow cerebral oxygenation. Terjadi peningkatan aliran oksigen pada otak. Kan terjadi peningkatan, maka saraf-saraf hidup, ya kan? Jadi nyambung. Ada sinaptogenesis. Sinaptogenesis itu saraf yang mulai saling bersambung. Jadi sarafnya mulai saling bersambung. Kemudian inflamasinya juga menurun, angiogenesis. Jadi akhirnya nyambung semua, makanya jadi bisa gerak tadi. Jadi saya udah kayak gini udah lama, makanya kenapa saya promosikan gitu. Karena orang-orang yang stroke itu wajib punya, orang-orang CA wajib punya. Mereka yang cuma sekedar untuk pencegahan penyakit saja di rumah walaupun nggak ada sakit juga sebagai preventif, ya kan? Apa tuh? Nggak ada penyakit. Ya itu nanti di kelas diajarkan. Nah, kan di kelasnya kan setahun panjang tuh. Jadi kita bahas topik bulan ini mengenai biasanya nurunkan gula. Kalau misalnya dianya nggak ada masalah sama gula, cukup tahu aja kan gitu. Oh ternyata ada yang kayak gini. Paling nggak nanti, oh om saya tuh diabetes tuh. Oke om kalau lagi main ke rumah, nih sinari ya. Area ini, udah tunggu 10 menit. Kan gitu. Kan paling nggak itu jadi manfaat. Hah?
Ya, sekedar memperkenalkan lah. Itu kan konsekuensi. Kalau kita yang punya alat kan bisa tiap hari. Kalau orang yang mau tiap hari datang aja ke rumah atau dia suruh beli kan gitu. Nah, itu. Jadi ini manfaat ini nih dapat semua dari alat kecil begini. Nggak ada alat begini mah ini udah 4 tahun saya pakai 5 tahun nggak ada kadaluarsa. Ini kan bukan obat. Ya sama kayak lampu nggak ada kadaluarsanya. Apa tuh? Oh iya, kalau ada masalah tinggal kirim balik aja. Iya, kita masih garansi, kok panjang garansinya. Ini nih udah dibawa kemana-mana tuh udah kebentur-bentur segala macam, baik-baik aja. Oh lain, ini lampunya beda. Nah ini beda lampunya lain, bukan. Ini desain khusus, beda. Nah seperti itu. Nah, ini semua ada di YouTube saya penjelasannya, berapa ininya, dosisnya segala macam, panjang gelombangnya, powernya, terus seberapa apa namanya jauh masuk ke dalam kulit dan seterusnya seperti itu. Ini udah komplit sekali. Kemudian saya nguji juga berapa panjang gelombangnya. Ini alat untuk menguji panjang gelombang itu harganya 18 juta. Alat pengujinya, alat pengujinya. Jadi untuk menunjukkan ini panjang gelombangnya berapa nanometer tuh alat ujinya seperti itu. Namanya spektrometri, khusus untuk menguji. Kalau ini untuk menguji panjang apa daya dorongnya. Karena kalau daya dorongnya nggak cukup kuat nggak bisa. Contoh begini, ini kan ada sinar nih, ya kan? Ada sinar di handphone saya kan. Tapi kan nggak punya daya dorong kalau jaraknya segini. Nggak ada daya dorong masuk ke kulit nggak ada. Ini cuma permukaan kulit aja. Saya deket-deket nggak masuk. Tapi kalau saya tempelkan begini, nah maka kulitnya berubah menjadi warna merah kan? Berarti dia baru punya manfaat ketika nempel. Ini sama aja dengan yang alat ini, hanya bedanya cuma satu kecil. Kalau saya jauhkan lagi, dia udah nggak ada daya dorong, segini udah nggak ada daya dorong. Karena nggak ada warna merah. Jadi nggak nembusin ke kulit saya. Tapi kalau segini, mulai ada merah-merah dikit kukunya. Segini, tembus semua, sinarnya masuk semua ke dalam kulit. Tapi kalau ini, karena ada chipnya, maka si chipnya ini akan dorong masuk lebih dalam. Seperti itu. Iya, kalau mitokondria naik di area itu, otomatis yang lain ikut ngefek. Iya, ikut ngefek, betul. Iya, seperti itu. Nah ini lengkap sekali nih. Ini saya bikinkan YouTube-nya itu komplit banget. Penyinarannya, kemudian wilayahnya apa, panjang gelombangnya berapa, dan seterusnya. Kemudian sampai jamnya, durasinya, segala macam. Nggak ada. Ini kan ada pilihan timernya aja. Kan tadi mati sendiri. Ini kalau saya pencet ini, nah ini red sama near, red sama infrared. Jadi kalau saya pencet satu, ini hanya rednya saja. Tapi kalau saya pencet sekali lagi, ini hanya near-nya saja, infrared. Yang rednya aja. Ya untuk near-nya nanti dijelaskannya di kelas. Untuk pemakaian umum 90% red semua. Ini infrared. Kok nggak kelihatan? Ya karena harus pakai handphone. Aman, harus pakai handphone. Handphone kalau pakai handphone dilihat, nyalain kamera baru kelihatan. Itu nyala tuh. Iya loh. Ya karena infrared kan. Kalau mata kita kan nggak bisa ngelihat. Dapat penutup matanya. Dapat kacamata apa namanya yang khusus untuk mata. Tapi merem gini aja nggak apa-apa. Saya nggak pernah pakai kacamatanya. Saya cuma merem aja. Bahkan kalau di podcastnya Andrew Huberman, ya Andrew Huberman itu profesor di Stanford. Nah, Huberman, nah di sini dia jelaskan dengan sangat We're detail going to talk sekali about red light therapy and some new highly bagaimana actionable cara hits I'm terapi gonna be doing. untuk perbaikan mata. Dia jelaskan dasar teorinya, penelitian ilmiahnya dan sebagainya.
Nah, view red light for 3 minutes once a week. Jadi sekali seminggu matanya disinari dengan red light. Dengan posisi mata terbuka. Iya, ini memang ada dasar ilmunya. Ada dasar penelitiannya kenapa ini akhirnya jadi efek penyembuhan. Yang plus minus silindris kan lari ke mitokondria lagi. Ya nanti ya bisa membaik lah. Nah ini penelitiannya bagus banget. Ya saya pun pakai. Ya sampai sekarang mata saya normal-normal aja. Nggak ada masalah gitu. Iya, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome tuh yang susah nekuk. Nggak cuma baal malah. Kalau cuma baal-baal sih ya mungkin kurang vitamin B, minum neurobion juga biasanya hilang. Tapi kalau misalnya yang baalnya karena memang penyakit, disinari. Seperti itu. Boleh dicoba. Itu cepet sih kalau cuma gitu mah cepet. Nah itu, jadi saya buatkan juga di YouTube saya banyak. Jadi kalau masuk ke YouTube saya, tinggal ketik aja red light. Nah nanti muncul semua di sini. Search di sini red light. Nah di sini ada. Ini yang roadmap kelasnya, ini seminarnya, ini penjelasan detailnya bedanya sama yang Philips, cara ngujinya, ini yang 1 meter dan sebagainya. Nah ini untuk yang nurunkan gula darah, untuk naikin HRV, banyak sih. Ya cukup detail lah. Hah? Parkinson bisa nggak Pak? Parkinson bisa. Kalau Parkinson kombinasi rendam es sama red light. Karena Parkinson itu dia kekurangan dopamin.